Baik, kita lanjutkan untuk pengecekan ketidakberaturan horizontal. Itu yang pertama kan tadi masalah ketidakberaturan torsi ya. Masalah ketidakberaturan torsi ini adalah pengaruh dari deformasi gedung di lantai tertentu yang tidak seragam. Jadi kalau gedungnya punya denah seperti ini, di sebelah kirinya dia berdeformasi sebesar delta B, sebelah kanannya sebesar delta A. Nah, itu masih masuk ketentuan atau tidak, itu harus kita cek dengan membuat tabel seperti ini, tabel pengecekan 1A. Apakah dia masuk ke dalam A, B, atau C? A kecil ini adalah torsional regularity, berarti dia masuk ke dalam keberaturan, gedung beraturan. Kalau yang B itu berarti ketidakberaturan 1A, kalau yang C ketidakberaturan 1B lah, intinya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Ini tinggal kita bandingkan delta maksimum dengan 1,2 delta rata-rata atau 1B-nya dengan 1,4 delta rata-rata. Jadi yang dibandingkan ini adalah nanti delta max. Kesimpulan dia masuk beraturan atau tidak adalah saat delta max-nya tidak melebihi 1,2 delta rata-rata atau tidak melebihi 1,4 delta rata-rata. Kalau melebihi 1,2 berarti dia masuk ke dalam kategori ketidakberaturan 1A. Kalau melebihi 1,4 delta rata-rata, dia masuk ke dalam kategori ketidakberaturan 1B. Maka nanti harus ada treatment yang harus dilakukan berdasarkan pasal referensi tabel 13. Nah, menghitungnya adalah dengan membuat tabel simpangan maksimum, simpangan minimum. Jadi kita harus cek satu-satu per lantai. Di denah lantai 1 misalnya, terjadi perpindahan titik kiri sebelah sini dan titik kanan sebelah kanan denah. Direkap kemudian masukkan ke dalam tabel simpangan max dan simpangan min. Ya. Delta max-nya ini dihitung 3,707 dari mana? Itu adalah delta ini adalah simpangan antar lantai. Jadi kita kurangin simpangan lantai 4 dikurangi simpangan lantai 3. Maka dapat angkanya 3,707. Kalau lantai 1 berarti 16,166 kurangi 0, maka nilainya 16,166. Delta average-nya gimana? Maksimum ditambah minimum bagi 2 ya. Rumusnya kita bisa lihat di sini. Maksimum tambah minimum dibagi 2. Dapat nanti delta rata-rata. 1,2 delta rata-rata ya tinggal ini aja kalikan 1,2. Kalau yang 1,4 tinggal ini dikalikan 1,4. Maka torsional type-nya dia masuk A, B, atau C. Kalau delta max-nya di bawah 1,2 maka dia A. Berarti gedungnya tersebut tidak memiliki ketidakberaturan torsi atau ketidakberaturan torsi berlebih menurut 1A dan 1B. Ya. Nah, itu. Delta dihitung menggunakan simpangan lantai X dikurangi simpangan lantai X min 1. Ya. Ini adalah batasan-batasan menurut SNI 1726. Yang harus dikeluarkan dari program hanya nilai simpangannya saja, simpangan simpangan per lantai di titik sebelah kiri maupun titik sebelah kanan. Direkap. Ini manual aja direkapnya. Kemudian baru dihitung driftnya. Driftnya ini selisih ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah re-entrant corner atau ada ketidakberaturan sudut dalam. Yang sebelumnya saya bahas adalah ketidakberaturan sudut dalam kalau memiliki coakan sudut lebih dari 15% dari dimensi. Ya. Rumusnya PX dibagi LX. P itu apa? P itu adalah nilai besar coakannya. Jadi kalau ininya 80 meter, kemudian coakannya ini 40 meter, maka 40 dibagi 80, 0,5. Berarti kan 50%, lebih dari 15%. Maka memiliki ketidakberaturan horizontal yang tipe 2. Tapi di denah ini, kita lihat di denahnya tidak ada coakan sudut. Maka nilai ketidakberaturan horizontal yang kedua itu tidak terjadi. Untuk arah X dan untuk arah Y ya. Kita lihat di denahnya semuanya bentuknya kan normal, persegi. Ada tangga kecil ya, ini kita bisa abaikan lah. Ini kan bukan coakan sudut. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Kita harus cek denahnya tadi punya bukaan nggak di atas 50%. Kalau lihat dari denah sini kan enggak ya, hanya bukaan-bukaan dari tangganya saja gitu. Dan itu kecil nilainya. Hanya 32 meter persegi dibandingkan luas per lantainya yang 3.840. Maka rasionya hanya 0,8%. Di bawah 50%. Sehingga gedung tersebut beraturan secara horizontal. Kemudian yang keempat adalah pengecekan ketidakberaturan pergeseran tegak lurus terhadap bidang ya. Jadi
kolom lantai satu di sini, kolom lantai duanya digeser sini, kan nggak ada seperti itu. Kalau kita lihat di denah sini semuanya sejajar lantai 1 sampai 4. Berarti yang keempat juga tidak ada ketidakberaturan, dan yang kelima tidak ada shear wall atau bracing atau kolom yang orientasinya tidak sejajar atau tegak lurus dengan sumbu utama. Ya, jadi nggak ada yang miring gitu. Semuanya kalau nggak arah X ya arah Y gitu. Jadi yang kelima juga ketidakberaturan horizontal itu tidak terjadi. Ya, nanti kesimpulannya ini direkap aja. Direkap mengenai ketidakberaturan horizontal. Lima-limanya tabel ini disusun, kemudian kasih keterangan. Oke, artinya tidak memenuhi, artinya tidak terjadi ketidakberaturan. Ya, untuk 5 batasan. Ya, jadi itu untuk ketidakberaturan horizontal. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ketidakberaturan vertikal. Ya, baik. Kita lanjutkan mengenai ketidakberaturan vertikal, ya, sama ada 5 item juga. Yang pertama adalah mengenai soft story atau kekakuan tingkat lunak. Ketidakberaturan itu terjadi kalau kekakuan di tingkat tersebut kurang dari 70% tingkat di atasnya, atau kurang dari 80% kekakuan dari rata-rata 3 tingkat di atasnya. Makanya di sini ada gedung 4 lantai. Pengecekan yang cek 70% itu dilakukan pada lantai 1, 2, dan 3. Tapi yang kekakuan kurang dari 80% hanya di lantai 1 saja, karena rata-rata 3 tingkat di atasnya. Kalau di lantai 2 kan tidak ada 3 tingkat di atasnya, cuma lantai 3 dan 4. Lantai 3 cuma ada lantai 4. Lantai 4 nggak ada di atasnya. Berarti pengecekannya seperti ini. Seismic shear itu nilai yang sama yang tadi dilakukan saat menghitung P delta. Seismic shear. Masukkan lagi ke sini. Masukkan, kemudian story drift juga sama, nilai yang sama yang kita dapatkan saat pengecekan P delta. Tinggal kita menghitung kekakuan. Bagaimana mendapatkan kekakuannya? Tinggal seismic shear dibagi dengan story drift, maka dapat nilai kekakuan di lantai, di masing-masing lantainya. Tinggal kita cek 70%, lantai di bawahnya kalikan 70%. Kalau ternyata di bawah 70% lantai di bawahnya, maka terjadi ketidakberaturan. Tapi kalau tidak, ya tidak ada ketidakberaturan. Ya, lantai kekakuan kurang dari 70% di atasnya. Lantai 4 nggak ada pengecekan karena di atas lantai 4 tidak ada lantai lagi. Lantai 3 berarti nilai 4278288,115 ini kita bandingkan dengan 0,7 kali 282.758,538. Ya, kalau ternyata tidak lebih kecil dari 70%, maka tidak ada ketidakberaturan. Kalau yang cek 80%, harus rata-rata 3 tingkat di atasnya, makanya yang dicek hanya lantai 1. Jadi lantai 1 nilainya 397.669,201, itu dibandingkan dengan 80%-nya dari rata-rata 3 lantai. Jadi yang 3 lantai ini dijumlah, lantai 2, 3, 4 dijumlah, dibagi 3, kalikan 80%. Kalau ini tidak lebih kurang dari 0,8 yang di atas, maka tidak terjadi ketidakberaturan vertikal yang tingkat 1A. Yang 1B gimana? Yang 1B prosesnya sama, hanya pengecekannya lebih ketat, yaitu 60% dan 70%. Kalau yang tadi 70 dan 80%, kalau yang ini 60% dan 70%. Tapi kayaknya ini ada kesalahan ya. Kesalahan saya rekap. Seismic shear-nya harusnya sama dengan yang ini. Ya. Kalau ini kelihatannya saya salah copy, tapi nggak masalah. Nanti ini yang Y ya. Kalau yang Y-nya ini harusnya yang X. Jadi harusnya 1048,186. Nah, masukkan ke sini. Kalau yang Y ini, ya ini sama dengan yang Y yang ini ya. Prosesnya sama, hanya yang membedakan adalah batasannya. Yang tadi 70-80%, yang ini 60% dan 70%. Kalau tidak kurang dari 60%, berarti tidak masuk ke dalam ketidakberaturan. Atau tidak kurang dari 70% rata-rata 3 tingkat di atasnya, maka juga tidak masuk ke dalam ketidakberaturan. Ya. Kemudian yang ketidakberaturan yang kedua adalah masalah massa. Ketidakberaturan berat atau massa. Nah, di sini yang harus kita cek, angka ini dari mana? Angka ini adalah angka yang tadi kita hitung untuk P delta.
Nah, di sini ada total vertical load. Total vertical load ini kita masukkan di sini. Nah, ya. Jadi massa per lantai kita bisa peroleh. Massa per lantai kita peroleh, contoh nih, berarti saya rekap lantai 1 11019,05. Nah, ini ya. Lantai 2-nya ini, lantai 3, lantai 4 8885,51. Bagaimana cara pengecekannya? Kalau massa efektif di sembarang tingkat lebih dari 150% massa di dekatnya. Kalau yang lantai, contoh saya lantai 3. Ini salah ya. Contoh lantai 2. Lantai 2 nilainya 67054,7. Nah, kita kan harus cek lantai 2 ini mengalami ketidakberaturan atau enggak. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah lantai 1 dan lantai 3 kita kalikan 150%, kalikan 1,5. Lantai 3 dikalikan 1,5, lantai 1 kalikan 1,5. Kalau nilai lantai 2 lebih besar dari 1,5 lantai 3 dan lantai 1, maka terjadi ketidakberaturan. Nah, ternyata di sini di lantai 4 tidak terjadi, tapi di lantai 1, 2, 3 itu terjadi ketidakberaturan struktur secara vertikal. Ya, maka nanti kita harus cek tabel 16. Tabel 16 apa isinya adalah mengenai prosedur analisis. Gedungnya berapa tingkat? 4 tingkat. Tinggi maksimumnya di 18 meter. Maka KDS-nya D, struktur ketidakberaturan ketinggiannya dalam building 48,8 meter. Nah, kita bisa menggunakan analisis ini diizinkan, tapi hasilnya juga tetap diizinkan menggunakan static equivalent, response spectrum, atau menggunakan time history. Ya, jadi intinya dia terjadi ketidakberaturan vertikal, tapi tidak ada penalti apa-apa. Hanya metode analisisnya kita pilih mau menggunakan yang mana gitu ya. Karena di sini pasal referensinya hanya tabel 16. Kemudian ketidakberaturan vertikal yang ketiga adalah geometrinya. Ada nggak penahan gempa yang dimensinya beda antara lantai 1, 2, dan 3? Ternyata tidak ada. Kalau semuanya satu, perbandingan terhadap yang lainnya juga masih sama. Lantai 1 selebar 8 meter, 2 8 meter, 3 8 meter, 4 juga 8 meter. Artinya secara geometri vertikal itu masih memenuhi syarat beraturan. Nah, kemudian ada nggak ketidakberaturan vertikal yang penahan bracingnya itu tidak seragam posisinya gitu ya? Ada posisi, ada offset. Dari denah arsitekturalnya tadi nggak ada. Denah struktur juga yang saya buat karena menggunakan bracingnya semuanya sejajar lantai 1 sampai 4. Tidak ada yang bracingnya di 2 lantai sini, kemudian 2 lantai di atasnya menggeser, itu nggak ada. Maka ketidakberaturan yang keempat tidak terjadi. Dan yang kelima, kita harus cek ketidakberaturan vertikal tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Nah, ini terjadi jika suatu tingkat kurang dari 80% kuat tingkat di atasnya. Maka kita harus cek V story ini adalah story force ya, angkanya dari sini, seismic shear. Seismic shear-nya 1048, tapi ini saya salah rekap tadi ya. Nah, jadi ini adalah seismic shear dari masing-masing lantai untuk arah X dan untuk arah Y. Tinggal dibandingkan 0,8 di atasnya. Kalau ini kan di atasnya nggak ada, jadi 0. Nah, kalau lantai 1 bandingkan dengan 0,8 dari atasnya. Kalau tidak melebihi, maka tidak terjadi ketidakberaturan. Kalau yang 5B-nya 0,65 karena dibatasinya 65%. Kalau 5A dibatasinya 80%. Kalau tidak melebihi kalau tidak kurang dari 80% di lantai di atasnya, ya nggak masalah. Berarti ketidakberaturan vertikal tidak terjadi. Ya, demikian untuk materi ketidakberaturan vertikal dan horizontal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.